Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali setiap aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikianlah dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup mempersembahkan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Banyak orang percaya tahu mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya tahu mengatakan berserahlah kepada Tuhan. Namun di dalam praktek kehidupan banyak orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa dia percaya, ditunjuk untuk melakukan pelayanan, banyak orang yang menolak bahwa itu sangat berat. Padahal ketika Allah hadir, ketika Allah menyatakan kehendaknya ke dalam kehidupan kita dan memilih kita untuk mengatakan, maulah, hendaklah kamu mau menjadi batu hidup. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup, hendaklah kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena itu diawali dengan kata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dipergunakan sebagai batu hidup yang menyatakan bahwa kita bukanlah sumber hidup, tetapi kita dipakai untuk menjadi kehidupan. Di tengah kehidupan yang beriman, maka setiap orang beriman dituntut untuk menjadi berkat, memberikan pengaruh bagi orang lain, memberikan kehangatan bagi orang lain, menjadi pernyataan iman bagi orang lain. Ketika kehadiran kita yang dipakai oleh Allah, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Ketika ada orang yang sedih, dengan kehadiran kita, maka orang bisa mendapatkan sukacita. Ketika orang dalam keadaan susah, kehadiran kita bisa meringankan bebannya, sehingga orang lain mengenal sukacita yang diberikan Allah melalui kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan mengatakan, biarlah hidupmu dipergunakan sebagai batu hidup. Kepada siapakah batu hidup ini akan diserahkan? Kepada imamat yang kudus. Imamat yang kudus adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam keberimanannya kepada Tuhan, sehingga dia masuk ke dalam persekutuan orang kudus. Orang-orang yang sudah diperkenankan oleh Allah. Orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Orang-orang yang sudah dikumpulkan oleh Allah di dalam keimamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan adanya persekutuan ini, maka setiap orang percaya hendaklah dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun diri percaya kepada Tuhan, untuk membangun kehidupannya menjadi rumah rohani. Karena banyak orang Kristen sekarang bukan lagi menjadi orang-orang yang rohani, tetapi orang-orang yang rohana, ya. Tidak lagi melihat kehendak Allah, tetapi malah melihat apa yang dia inginkan dan kehendaknya. Banyak orang yang sudah mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, tetapi selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Memaksakan keinginannya kepada orang lain. Memaksakan apa yang dipikirannya kepada orang lain. Karena itu, lihat kembali, apakah kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sudah dipakai oleh Tuhan, sudah diberikan tanggung jawab sebagai batu hidup, maka jemaat yang hidup, gereja yang hidup, orang percaya yang berbuah adalah ketika roh itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hidup kita itu akan mempersembahkan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Apa persembahannya layak? Bukan materimu, bukan hartamu, bukan apa yang engkau miliki saat ini. Tapi kita hendak mempersembahkan hidup kita yang rohani ini. Kita hendak mempersembahkan cara hidup kita yang rohani ini. Kita hendak mengatakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan dengan segala keterbatasanku, percaya, mengenal, dan menyembah dalam kesetiaan. Inilah yang bisa kita persembahkan. Muncul pertanyaan, apakah persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu berkenan atau tidak di hadapan Allah? Karena itu firman Tuhan mengatakan, persembahan yang kita persembahkan itu haruslah menjadi persembahan yang layak oleh anaknya Yesus Kristus. Karena persembahan yang layak hanyalah Yesus Kristus yang dipersembahkan untuk keselamatan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita berikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan jadikanlah hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita menjadi berarti karena Tuhan memakai kita sebagai batu hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami akan kehidupan kami. Engkau mempergunakan kami sebagai batu hidup agar kami membangun rumah rohani, sehingga orang-orang yang melihat kami menjadi terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu di setiap aktivitas mereka, agar apa yang mereka lakukan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Engkau berkati, Engkau berikan sukacita, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bersukacita untuk melakukan segala aktivitasnya. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak kami yang telah Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah mereka anak-anak yang terberkati, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang menghadapi persoalan hidup, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai mereka untuk menghadapi segala persoalan hidup itu di dalam kasih setia-Mu. Yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan melalui orang-orang yang mengasihi dan mencintai, sehingga mereka dapat terhibur oleh kasih setia dan penghiburan yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas.